Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumina hadza wa ba'di. Alhamdulillah, puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa kembali melaksanakan kajian online ini. Semoga saja kita semua diridhoi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji sebuah tema dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu memperbanyak amal kebajikan khususnya di hari tua. Sebelumnya kita membahas mengenai banyak hal, maka pada kesempatan hari ini kita fokuskan mengenai umur yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi bagi beberapa kalangan kita semua yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat umur lebih daripada yang lain. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan tema memperbanyak amal kebajikan di hari tua. Di sana ada beberapa ayat dan juga riwayat yang dicantumkan. Di sini ayat yang pertama kali disebutkan terdapat di dalam surah Fatir atau surah yang ke-35 ayat ke-37. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka, yaitu orang-orang yang kafir, berteriak di dalam neraka, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Jadi di ayat ini menceritakan mengenai orang-orang kafir yang mereka itu diazab di neraka. Mereka berteriak-teriak, yastarikhuna fiha,
mereka berteriak minta supaya keluar dari neraka, dan mereka berjanji ketika nanti keluar mereka akan beramal soleh. Itu pernyataan orang-orang kafir yang mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ini melanjutkan dari ayat yang sebelumnya. Di sana di ayat yang ke-36-nya jelas disebutkan mengenai orang-orang kafir yang mereka itu dimasukkan ke Jahannam. Ketika mendengar permintaan daripada orang-orang kafir tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan awalam nu'ammirkum, dari kata umur, nu'ammirkum memberikan usia, memberikan umur, cukup waktu bagi orang-orang tersebut ketika di dunia. Kemudian juga disebutkan bahwa diutus an-nadhir, pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kesempatan sebelumnya terbuka cukup luas, amat sangat banyak untuk dimanfaatkan ketika di dunia. Umur yang Allah berikan itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang kafir. Apalagi kemudian peringatan-peringatan sudah disampaikan, ayat-ayat Al-Quran turun, kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tarbiyahnya kepada umatnya. Kemudian di generasi setelahnya disampaikan riwayat-riwayat dari beliau. Itu merupakan hal-hal yang seharusnya bisa menjadikan seseorang itu mengambil manfaat, khususnya ketika kemudian dia umurnya dipanjangkan lebih dari yang lain. Di antara yang menjelaskan maksud ayat ini, di antaranya di sini disebutkan yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu mengatakan bahwa maknanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia manusia yang disebut di dalam ayat tersebut hingga 60 tahun. Tentunya nanti ada riwayat yang disebutkan setelah ini yang menguatkan pendapat daripada Ibnu Abbas. Walaupun di sini disebutkan juga ada pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan berbeda dengan apa yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di sini ungkapan waja'akumun nadhir, Ibnu Abbas juga dan juga jumhur ulama itu mengatakan yang dimaksud an-nadhir, pemberi peringatan, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada juga ulama lain yang mengatakan bahwa an-nadhir di sini maksudnya adalah uban. Nah, ketika rambut manusia itu mulai memutih, yang tadinya umumnya warnanya hitam, kemudian lambat laun usianya sudah cukup matang, maka sedikit demi sedikit banyak rambutnya yang kemudian berubah warna, memutih. Dan itulah uban. Itu pendapat salah satu ulama. Kesimpulan dari beberapa keterangan para ulama mengenai ayat ini bahwa umur yang Allah berikan kepada manusia, kalau di ayat ini Allah nyatakan untuk membalas perkataan orang-orang kafir, itu kemudian Allah tanyakan, umur yang sudah diberikan itu buat apa? Kalau seandainya sudah dihabiskan, sekarang malah ingin balik ke dunia lagi. Padahal jelas-jelas itu kesempatan bagus. Berikut juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan an-nadhir, Nabi Muhammad
Kemudian juga kalau seandainya ada yang mengambil maknanya an-nadhr itu adalah uban, ya tentu setiap manusia juga ketika sudah menua ada ubannya sebagai pertanda, peringatan, ya sebentar lagi usianya akan selesai. Di riwayat berikutnya di sini disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balaghuhu sittina sanah." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah telah memberikan kesempatan kepada seseorang yang telah dipanjangkan usianya, umurnya sittina sanatan, sampai 60 tahun. Maksudnya ketika seseorang itu usianya itu diberikan sampai 60 tahun, itu sebenarnya banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik. Maka seharusnya itu dimanfaatkan dengan amat sangat baik. Tapi tentu kita tahu di dalam salah satu surah di dalam juz amma, di antara surat-surat pendek yang banyak sekali orang hafal, bahkan saya yakin bukan banyak lagi, hampir semua kaum muslimin hafal, yaitu surah Al-Asr. Dari awal surat saja itu Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Yang disorot adalah waktu. Kalau kita lihat diri kita, saudara kita, atau semua orang yang ada, itu diberikan kadar waktu yang sama. 1 menit itu ada 60 detik, 1 jam itu ada 60 menit, 1 hari ada 24 jam. Kalau kita tanyakan kepada saudara kita, saya seharinya 24 jam. Kamu seharinya berapa? Ya pasti dia jawab seharinya 24 jam. Tapi dalam 24 jam sehari yang dia lewati, itu apakah nilai kebaikannya sama dengan apa yang kita lakukan? Atau kita balik, apakah yang kita lewati selama 24 jam itu sama dengan nilai yang dilewati oleh saudara kita? Ya, dari 24 jam sama, apakah kemudian bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya atau tidak? Ini yang perlu kita jadikan bahan renungan untuk diri kita. Maka tidak salah kemudian ketika kita coba memahami berulang-ulang kalau perlu, yaitu kandungan surah Al-Asr. Karena di sana tentu amat sangat menjadi cemeti atau cambuk buat kita semua perihal waktu. Kemudian di dalam riwayat berikutnya yang di sini disebutkan, atau dicantumkan sebuah riwayat atau cuplikan daripada sejarah di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwa beliau itu ketika usianya masih belia di zaman Umar bin Khattab, beliau dimasukkan dengan kalangan atau disatukan majelisnya dengan kelompok orang-orang yang tua, dengan masyayikh, orang-orang yang biasanya memusyawarahkan hal-hal terkait dengan umat atau hal-hal berat yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak Ibnu Abbas untuk ikut dalam majelis tersebut. Anggota-anggota majelis yang ada di situ kemudian mereka itu protes. Lah ini mah kami juga punya anak yang seusia dia, ngapain diajak? Usianya itu belum seperti kami ini, masih sangat belia. Kemudian
Umar bin Khattab bertanya kepada mereka mengenai surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah salah satu surah Madaniyah yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib. Walaupun surahnya pendek, ya biasanya yang surah pendek itu salah satu ciri surah Makkiyah, tapi di sini surah An-Nasr adalah surah Madaniyah. Di sana Umar bin Khattab bertanya kepada anggota majelis yang ada, menurut kalian apa kandungan daripada surah An-Nasr ini? Atau surah An-Nasr ini menjelaskan tentang apa? Mereka menjawab, ya ketika mendapatkan kemenangan kita harus bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kemudian ya mayoritas anggota dari majelis itu menjawab dengan yang sama, jawabannya senada. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, menurut engkau wahai Ibnu Abbas, apa yang dijelaskan surah An-Nasr ini? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Itu adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada Rasulullah. Maka kemudian para anggota majelis itu mengakui bahwa Ibnu Abbas itu dengan keilmuannya layak untuk disandingkan dengan mereka. Kenapa saya kutip kisah tersebut? Sebenarnya yang disorot dalam kisah tersebut adalah kandungan dari surah An-Nasr ini dan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas mengenai surah An-Nasr ini. Ketika turun surah An-Nasr itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis, di mana pada waktu itu para sahabat yang lain rata-rata mayoritas mereka itu senang karena ini kemenangan sudah datang. Kan artinya apabila datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah, kemenangan, kamu lihat orang-orang masuk ke din Allah dengan berbondong-bondong, baru kemudian fasabbih dan seterusnya. Orang-orang pada senang, ini pertolongan Allah datang. Abu Bakar kemudian nangis. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu kalau pertolongan Allah sudah datang, tandanya ajal Rasulullah sudah semakin dekat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya bahwa pertolongan sudah datang. Dengan kata lain, ketika pertolongan sudah datang, maka masa tugas Rasul juga sudah hampir selesai. Dan disitulah semenjak surah An-Nasr turun, itu kemudian diisyaratkan di ayat terakhir, fasabbih bismi rabbika astaghfir innahu kana tawwab. Maka di situ perintah supaya terus melazimkan tasbih, kemudian harus banyak-banyak istighfar di masa-masa akhir daripada masa tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya Rasulullah adalah manusia yang sudah dijanjikan dengan janji yang amat sangat indah oleh Allah. Tapi untuk jadi pelajaran bagi umatnya, Rasul menjelang beliau itu kemudian dipanggil oleh Allah, dijemput oleh malaikat. Menjelang beliau wafatnya, Allah perintahkan supaya banyak bertasbih, supaya banyak beristighfar. Bahkan di riwayat yang berikutnya dicantumkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat satu salat pun setelah turun surah An-Nasr, kecuali beliau itu membaca di dalam salatnya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.
Itu beliau baca ketika ruku, ketika sujud. Bahkan dikuatkan di beberapa riwayat, termasuk riwayat yang lain. Wa fi riwayati sahihain, dalam riwayat kitab sahihain dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Beliau itu senantiasa memperbanyak membaca ketika rukuknya, sujudnya. Setiap kali beliau sujud dan ruku itu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini apa yang kita kemudian praktekkan dalam ruku kita, dalam sujud kita baca itu. Jadi ketika turun surah An-Nasr, setelah itu kemudian Rasulullah melazimkan, beliau itu sebagaimana kita tahu dari riwayat-riwayat sejarah, sholat malamnya, sholat sunnah-sunnah yang lain itu beliau laksanakan. Maka beliau dengan sholat-sholat tersebut, setiap rukuknya, setiap sujudnya, beliau selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Beliau adalah orang yang dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada kita umatnya supaya kita ketika kemudian mendekati akhir daripada masa usia kita senantiasa memperbanyak amal soleh, banyak berdoa, banyak beramal soleh. Tapi yang jadi masalah, kita nggak tahu kita ini sampai kapan usianya. Kalau kita tahu usianya sampai umur berapa, itu kan amat sangat ya istimewa. Mungkin bagi orang yang tahu, oh saya usianya sampai 40 atau 45, sekarang mah berarti senang-senang dulu, nanti tinggal 1 tahun, udah tinggal tobatnya udah total, sodako, kemudian ya itikaf, baca Quran. Yang jadi masalah, kita nggak tahu meninggalnya kapan. Ada orang yang merasa masih muda, merasa masih segar, merasa masih kuat, tapi ternyata meninggal tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Ketika dia izin istirahat, kemudian tidur, ternyata nggak bangun lagi. Ada orang yang sudah sakit menahun, orang mengira nggak bakal lama lagi, tapi ternyata bertahan selama bertahun-tahun. Itu kan menjadi sebuah ujian bagi kita. Pelajaran juga yang menunjukkan bahwa di sini kan yang dikatakan di tema memperbanyak amal kebajikan khususnya di usia tua. Nah, kita nggak tahu apakah kita sampai umur 60 tahun atau 50 atau 40 atau bahkan mungkin kurang dari itu. Karena kita sudah disadarkan bahwa usia kita nggak tahu. Nah, di situ kemudian kita harus memanfaatkan sisa umur yang ada, sisa waktu yang ada untuk memperbanyak kebaikan. Ibadahnya jangan ditinggal. Ibadah yang wajib-wajib itu harus lebih ditekankan, lebih rajin lagi. Ditambah lagi yang sunnah-sunnah. Coba biasakan. Ya, kita sholat wajibnya supaya lebih tepat waktu. Setelah sholat yang wajib itu, kemudian apakah ada ba'diyahnya? Kalau ada, kita laksanakan. Sebelum sholat wajib itu, apakah ada qobliyahnya? Kalau memang ada, kita berusaha kejar. Nah, jadi ketika melihat tema usia tua, jangan kemudian merasa aman. Maksudnya ini pandangan secara umum saja. Karena biasanya umumnya orang yang sudah tua atau sudah usia lanjut ya udah hampir Allah panggil. Tapi tidak semua orang sampai usia lanjut. Saya pernah sebutkan di antara tandanya ya, kita bisa hitung dengan jari orang-orang yang usianya sepuh di antara kita. Paling hanya beberapa orang yang sampai lebih dari 60 tahun. Paling ya bisa dihitung dengan jari, nggak nyampe 10 orang. Di mana kebanyakan dari orang-orang yang sebaya dengan mereka.
Ya kebanyakan sudah Allah panggil di usia sebelum itu. Ketika masih kecil, seumuran remaja, itu kan nongkrong bareng rame-rame, main bola, kemudian touring dan segala macam. Tapi ketika masuk usia senja, ingat, oh teman saya si Fulan sudah meninggal, si Fulan sudah meninggal. Oh si Fulan kemarin meninggalnya di masjid, kemarin si Fulan meninggalnya lagi acara tertentu. Nah itu kan jadi pelajaran juga. Yang nggak semua kita sampai usia tua. Maka ambil pelajaran dari apa yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita. Biasakan dengan kebaikan. Karena kalau seandainya kita lihat dari sejarah tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa beliau itu ketika usia beliau itu menjelang selesai, menjelang wafatnya itu lebih banyak lagi. Bahkan di sini salah satu riwayat yang disebutkan dikatakan dari Anas bin Malik, Anallaha Ta'ala taba'a ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-wahya qabla wafatihi hatta tawaffahu aktsara ma kana al-wahyu. Jadi pengakuan daripada Anas bin Malik, dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih banyak lagi yang diturunkan kepada beliau, yaitu pada saat beliau menjelang wafat. Sahabat Rasul Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik ini merupakan orang yang sangat di antara sahabat-sahabat yang sangat terobsesi, sangat mencintai Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Anas bin Malik ini berusaha supaya meniru apapun yang Rasulullah lakukan. Bahkan pernah melihat Rasulullah itu makan dengan labu, maka Anas bin Malik itu kalau memang ada labu, beliau usahakan makannya itu ada campuran labunya. Itu dalam beberapa keterangan ulama disebutkan seperti itu. Jadi pengakuan dari Anas bin Malik itu wahyu lebih banyak turun menjelang beliau wafat. Artinya ketika di penghujung umur beliau pun ternyata dipadatkan dengan berbagai macam siraman-siraman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini riwayat berikutnya yang perlu kita renungi lebih jauh, yaitu riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Rasul juga, dan ini juga salah satu sahabat yang Rasul sangat perhatikan karena Jabir ini ditinggal oleh ayahnya yang ayahnya itu gugur di perang Uhud, dan Jabir punya banyak adik, jadi tanggungannya banyak. Maka Rasul banyak sekali memberikan perhatiannya kepada Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah ini mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan dari kuburnya nanti sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal. Sekilas biasa aja kalau seandainya kita nggak terlalu perhatikan maknanya. Tapi kalau kita lebih dekati lafadznya, perdalami maknanya, ternyata ngeri juga. Karena Rasul mengatakan nanti setiap orang itu akan dibangkitkan dari kuburnya nanti di akhirat itu sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal. Ada riwayat yang di sana ketika zaman Rasul itu ada seseorang yang sedang ihram, kemudian dia nunggang kuda, ternyata dia terjatuh dari kudanya kemudian meninggal. Maka kemudian Rasul mengatakan nanti juga dia dibangkitkan dalam keadaan ihram. Ya kalau seandainya seseorang sedang beraktivitas positif, ibadah, itu kan sebuah akhir yang sangat bagus. Dan
Ya tadi kembali kepada misteri akhir daripada kehidupan manusia. Ketika seseorang terbiasa dengan sesuatu, takutnya diakhiri usianya dengan hal itu. Maka itu merupakan sebuah peringatan juga di sisi lain untuk kita semuanya, supaya kita senantiasa terbiasa dengan hal-hal kebaikan, membiasakan diri dengan hal-hal positif, sehingga kita ini akan senantiasa berada di track yang positif itu sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan sulit kalau seandainya kita sudah di jalur yang salah, naudzubillah, kemudian lompat ke jalur yang seharusnya. Cukup sulit, bahkan ya sangat sulit. Maka biasakan dengan kebaikan-kebaikan. Ya sebagaimana kita ketika sehat, kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka ketika kita wafat juga insya Allah kita akan lebih mudah mengucapkan kalimat yang baik juga. Maka ujung usia yang kita nanti akan sampai di sana, ya kita harapkan semoga kebaikan. Nah di sini riwayat-riwayat yang dicantumkan itu yang disorot adalah mengenai ujung daripada usia seseorang. Kemudian juga ayat tadi disampaikan bahwa Allah sudah memberikan umur yang cukup, kenapa tidak dimanfaatkan. Kemudian kalau kita lihat lagi di riwayat yang lain yang cukup masyhur, Rasul mengatakan igtanim khomsan qabla khomsin, manfaatkannya perkara 5 sebelum 5 perkara yang nanti akan datang. Ya di antaranya syababaka qabla haromika, masa muda sebelum masa tua. Masa muda dimanfaatkan semaksimal mungkin, nantinya masa tuanya insya Allah akan berada di jalur yang sudah diusahakan. Jadi akan lebih mudah untuk sampai kepada kebaikan. Ya kita kan diperintahkan untuk berdoa senantiasa, berusaha, bahkan husnul khotimah juga kita berusaha dan berdoa. Seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran, di salah satu ayat di surah Yusuf, Nabi Yusuf, senantiasa beliau itu mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan sertakanlah aku, ikutkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu sekelas Nabi Yusuf minta kepada Allah diwafatkan dalam keadaan muslim, berserah diri. Sebenarnya ya tanpa dicantumkan juga kita yakin bahwa Nabi mah karena memang itu adalah utusan Allah, ya pasti hidupnya menjalankan kebaikan yang sudah Allah turunkan, aturan-aturannya. Kemudian nanti akhir hidupnya juga pasti baik. Tapi dicantumkan permintaan-permintaan itu untuk pelajaran. Kita minta kepada Allah supaya kita mendapatkan akhir yang baik, kita juga berusaha. Ya, gak cuman minta doang, tapi ada usahanya. Gak cuman kemudian kita minta petunjuk, setelah dikasih petunjuk gak mau. Saya mau pergi ke Surabaya, naik apa nih? Naik jurusan Surabaya. Tapi kita malah naik jurusannya berbeda. Malah kita naik jurusan Tangerang, ya gak nyampe. Tracknya beda. Jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah kasih petunjuk jalan yang lurus, ya ikutin. Kita udah minta, Allah kasih petunjuknya, tinggal kita ikutin. Jalurnya seperti apa, kita usahakan. Insya Allah nanti Allah mudahkan. Jangan lupa juga kita berdoa terus menerus. Jadi setiap harinya kita berusaha. Ya semoga saja dengan usaha-usaha yang kita berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Ya kemudahan itu enggak langsung serta-merta didapatkan begitu saja, enggak. Ya karena juga Rasul sebagai seorang nabi, seorang rasul mendapati kemudahan itu setelah kurang lebih 20 tahun lebih berjuang. 23 tahun beliau berdakwah, baru kemudian turun surah An-Nasr tersebut yang mengatakan pertolongan itu sudah datang,
Kemudian diperintahkan suruh bertasbih dan beristighfar. Maka kita yang bukan nabi, bukan rasul, kemudian juga jaraknya amat sangat jauh dengan Rasulullah, 1400 tahun lebih daripada masa hidup Rasul, maka kita kalau ingin berusaha supaya mencontoh Rasul, usahakan dari sekarang, jangan nunggu nanti, karena kita nggak tahu. Dan ini semoga saja buat pelajaran untuk kita semuanya, yang sesuai tema yang kita angkat di malam hari ini, yaitu memperbanyak amal kebajikan di hari tua. Nah, karena Rasul mengatakan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang, amalnya juga baik. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia itu yang dia itu umurnya panjang, amalnya malah buruk. Ya, semoga kita berapapun umur kita bisa mengusahakan yang terbaik. Apakah 30, 40 atau 50, kita usahakan yang terbaik sehingga kita mendapatkan ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya rasa saya cukupkan. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya, untuk saya pribadi, untuk kita semua, kita renungkan, kita amalkan. Saya cukupkan, kekurangan dan khilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.